Selamat datang di Studio Hukum, ruang edukasi untuk sahabat hukum. Saya Yohana Shiraz, selaku host dari Studio Hukum. Bersama kami, kita akan membedah berbagai persoalan hukum secara jernih, kritis, dan juga berimbang. Nah, pada hari ini kami kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Siti Yayuningsi. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Selamat datang. Sedikit memperkenalkan Ibu ya. Jadi memang Ibu Siti Yayuningsi ini adalah istri dari Pak Babay Farid Wasdi atau yang dikenal sebagai Pak Babay ya Bu ya. Betul. Yang saat ini menjadi terdakwa atas pemberian kredit Bank DKI atau yang dikenal sekarang sebagai Bank Jakarta kepada PT Sritex ya Bu ya. Iya, betul. Oke Ibu, mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit latar belakang Ibu dan juga Pak Babay. Terima kasih Mbak Ana. Pak Babay Farid Wasdi itu profesional perbankan. Baik. Jadi sudah 27 tahun beliau bekerja di perbankan. Dimulai dulu Bank BDN sebelum merger. Kemudian merger menjadi Bank Mandiri, kemudian ke BJB ya di Jawa Barat dan ke Bank DKI itu. Di Bank DKI ini beliau menjadi Direktur UMKM dan Syariah itu. Nah, kemudian dari sana selesai masa tugasnya 1 periode, beliau menjadi dirut di Bank Sumut. Nah, jadi kurang lebih 27 tahun. 27 tahun Iya, ya, betul. di dunia perbankan ya Bu ya? Di dunia perbankan. Baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Saya bekerja, saya 25 tahun itu banyak di perbankan juga ya. Saya pengawas bank, kemudian saya di pengaturan bank, dan terakhir penelitian. Mungkin saya lebih banyak yang terekspos itu kalau dicari di Google ya, itu hasil-hasil penelitian sih. Oh baik, baik Ibu. Ya, terakhir memang di penelitian perbankan. Jadi memang Pak Babay dan Ibu sama-sama di dunia perbankan ya, punya background yang mirip ya Bu ya? Iya, mirip banget sih enggak, karena Pak Babay kan yang eksekusi ya, memang bankirnya. Kalau kami kan di bidang pengawasannya, pengaturannya, kemudian penelitiannya. Jadi enggak langsung berhubungan sama nasabah, debitur gitu, tidak. Pak Babay yang di sana, yang bankirnya. Bankirnya, Ya, baik. ya. Kalau tadi bicara terkait backgroundnya Bu, mungkin bisa sedikit Ibu ceritakan sosok Pak Babay dan keluarga. Mungkin seperti apa sih Bu sosok Pak Babay itu di mata istri, yaitu Ibu dan juga anak-anak, atau mungkin di keluarga-keluarga lainnya? Iya. Kalau Pak Babay itu orangnya memang sederhana ya, memang seperti itu gitu. Kalau buat yang kenal ya, kalau yang belum kenal ya belum tahu ya. Kalau yang teman-temannya waktu di BDN, Mandiri, BJB itu memang sudah tahu kalau Pak Babay orangnya sederhana gitu. Dan family man, memang dari dulu seperti itu. Jadi kami kan sama-sama bekerja. Pak Babay itu dulu waktu anak-anak kami masih bayi-bayi, kecil-kecil itu dia jagain malam, shift malamnya gitu ya. Nanti saya yang paginya sampai berangkat kerja gitu. Nah seperti itulah memang family man, orangnya sederhana. Jadi yang kemarin kami sempat upload ya Mbak, ada juga kami kan sampaikan kesederhanaannya Pak Babay itu. Bahkan sampai sepatu aja dia bata. Dari mulai kuliah, kami kan teman kuliah juga. Terus kemudian dia bekerja, dia jadi staff, itu kan dulu bata sangat happening ya. Ada yang nggak percaya, masa sih gitu, bohong gitu ya. Memang seperti itu, sampai sepatu batanya, pabrik batanya itu tutup, saya tanya, bata udah tutup nih, kamu pakai apa gitu. Karena memang kakinya kecil, jadi nggak cocok di merek yang lain gitu. Kebetulan yang cocoknya itu mereknya Bata dan katanya enak. Tapi sebelum Bata tutup ya, setelah Bata tutup tentu berganti ke yang lain. Memang seperti itu, Pak Babay itu misalnya ya, dia kan sebenarnya sebagai dirut itu mobilnya Alphard gitu ya. Tapi dia tidak pakai itu ketika di Sumutnya ya, nggak pakai itu, pakai yang ada aja. Adanya apa? Ya itu yang dipakai, mobil second hand itu. Tidak minta diadakan yang seharusnya sesuai speknya itu. Nah ketika dinas ke Jakarta kan banyak ya, banyak dinas ke Jakarta karena debitur nasabah juga banyak di sini, banyak undangan juga dari OJK, Bank Indonesia, LSPP, Pak Babay juga mengajar gitu ya di sini di Jakarta. Nah beliau itu tidak pernah kalau untuk kedinasan ya
beliau itu sebagai Dirut Bank Sumut ke Jakartanya, harusnya kan diberi akomodasi itu hotel bintang 5 Fasilitas-fasilitas, dan iya. disewakan Alphard. Tapi yang terjadi memang dia tinggalnya kalau di Jakarta itu nginepnya di apartemen kami di atas Tamcit. Oke. Terus kendaraannya pakai kendaraan saya gitu kan, kendaraan kami lah. Kami kan hanya ada 2 untuk genap ganjil itu, Camry 2017 sama Livina 2012 gitu. Memang kami nggak suka koleksi mobil, jadi ya sudah mobil ada itu cukup untuk ganjil genap, ya udah itu. Jadi memang itu tidak mengada-ada gitu, memang seperti itu. Dan ketika kasus ini mencuat, saya minta hitungkan sebenarnya berapa harusnya Pak Babay menerima fasilitas yang tidak dia ambil. Oh nanti selanjutnya ada juga dia ketika di Bank Sumut itu membuat ketentuan yang khusus berlaku untuk Dirut. Jadi untuk direksi lain silahkan menggunakan ketentuan yang ada, tapi untuk Dirut dia membuat surat keputusan Dirut gitu ya, bahwa beliau ya Dirut itu adalah dia sendiri gitu ya. Bahwa untuk Dirutnya Bank Sumut saat itu ya, sekarang saya nggak tahu. Saat itu adalah tidak menerima fasilitas perjalanan dinas. Jadi biasanya kalau perjalanan dinas itu kan ada uang saku, uang makan, uang jalan gitu ya. Apalagi Sumut itu 32 kabupaten dan 1 wali kota, yang mana itu lingkup kerjaannya tuh memang luas banget kan Sumatera Utara. Semua disambangin, semua dilayanin, harus banyak perjalanan dinas ke daerah-daerah. Nah karena dia itu menjaga, mungkin dalam seminggu saya bisa 2-3 kali gitu ya. Dan ya dia memperketat untuk dirinya sendiri sehingga dia menerbitkan SK itu bahwa dia tidak akan menerima uang perjalanan dinas. Gitu. Termasuk juga waktu ke Jakarta, kalau dinas-dinas ada dinas ke Jakarta juga tidak diberikan uang perjalanan dinas, ditambah lagi untuk fasilitas akomodasi transportasi juga dia tidak ambil gitu. Nah sebenarnya kami sih tidak mau gembar-gembor atau apa sih gitu untungnya ya, tapi karena beliau itu didakwanya korupsi gitu ya, yang mana perilakunya aja jauh dari koruptif gitu. Nah jadi saya kan harus mengumpulkan bukti dan fakta untuk membuktikan bahwa Anda mungkin salah menuduh nih. Karena dari kebiasaan-kebiasaan yang ada ya Bu ya tadi. Ini orang yang tidak koruptif tapi dituduh korupsi gitu kan. Nah kami punya data dan fakta, ya silahkan kami sampaikan ini bahwa perilaku tidak koruptif itu tidak hanya ngomong gitu loh. Tapi memang benar-benar satu ketentuan itu ada, memang ditandatangani di 2023, jauh kan sebelum ada kasus yang ini. Terus yang kedua ketika saya minta berapa sih nominalnya, karena kan semua bicara nominal. Ini juga dituduh korupsinya ada nominalnya. Jadi saya juga cari tahu dong nominalnya berapa sih perilaku tidak koruptifnya itu gitu. Waktu itu stafnya mengumpulkan semua perjalanan dinas dia dan yang seharusnya dia terima tapi dia tidak terima, keluarlah angka 2,4 miliar selama 2 tahun menjabat. Jadi 2,4 miliar itu adalah uang yang halal gitu, tidak menyalahi ketentuan apapun dan sesuai dengan governance. Tapi memang dia memang saya ini mendapat jabatan, saya tidak mau diribetin dengan memikirkan fasilitas. Memang seperti itu prinsipnya. Dan satu hal yang dia sangat tekankan adalah korupsi itu adalah akibat dari greedy. Ada keserakahan di dalam diri manusia, di mana semakin kita meningkat pangkatnya, jabatannya, keserakahan itu bukannya semakin mengikis turun, tapi semakin besar. Nah itu salah satu caranya ya dengan cara membatasi diri terhadap fasilitas-fasilitas. Nah perilaku yang tidak koruptif ini kan sangat bertolak belakang dengan sekarang yang beredar, bahwa korupsi sekian miliar dan lain sebagainya. Nah itulah kalau mau ditanya Pak Babay seperti apa, seperti itu. Seperti itu sosoknya. Sosoknya. Saya juga cukup menarik nih Bu ya sebetulnya dari perilakunya Pak Babay yang sangat sederhana, bisa saya bilang seperti itu ya Bu ya. Mungkin seperti apa sebenarnya Pak Babay itu dididik dari kecil Bu? Apakah di keuangannya, apakah ada fighting spiritnya? Itu kan sebenarnya proses ya Bu ya, untuk mempunyai
sikap yang seperti itu ya, betul. Memang mungkin karena keadaan ya, karena keadaan dari kecilnya kebetulan yatim, begitu. Ibunya hanya seorang guru SD, adiknya ada 3 kecil-kecil. Dia remaja waktu itu SMA ketika ayahnya meninggal, sehingga apa namanya ya dari keterbatasan itu gitu ya, mungkin ya membentuk ya mau sederhana bagaimana lagi kalau miskin kan, betul gitu ya. Kalau miskin itu bukan sederhana ya, memang terbatas ya, keadaan seperti itu. Jadi itu ke anak-anak saya tuh dia sering ngomong gitu ya, dulu tuh dia pengen banget bakso gitu ya, bakso. Tiap bakso lewat minta ke Emi, kami memanggilnya Emi, ke nenek itu. Tapi nggak pernah dikabulin gitu kan. Jadi ya memang bukan sesederhana ya, semiskin itu, bolehlah dibilang begitu ya. Bahkan adik-adiknya pun dimasukkan ke panti asuhan yang masih SD gitu ya, masih SMP karena menghemat uang makan gitu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat, ya pertama memang kemiskinan gitu. Terus yang kedua mungkin didikan moral ya, moral kan ibunya juga guru SD, guru agama gitu ya, mendidiknya mungkin secara ketat ya terhadap nilai-nilai agama, sehingga itu terbawa sampai dewasa, kemudian sampai sudah tua, menjadi DNA gitu ya, ya memang saya begini, dan dia tidak risih loh, dia itu tidak risih, bahkan koleganya itu kan ada yang mengatakan ke saya, tolong dong didandanin gitu. Ini kan kalau direktur dulu oke lah nggak apa-apa deh, ini kan dirut gitu ya. Kok penampilannya seperti itu, kalau milih baju, pernah itu stafnya nganterin, ada saya di belakang, Pak milih baju karena ada kegiatan yang ada dress code gitu ya, sehingga harus beli gitu. Ditawarin ini yang 1 juta, terus 50, nggak mau, akhirnya ketemu yang 150.000, dan itu memang katanya aku kalau beli baju yang mahal itu kayak sayang gitu, tapi kalau beli makanan dia memang agak boros di makanan karena dia mungkin masa kecilnya kurang makan. Tapi kalau baju, sepatu, tas saya belikan yang bermerek nggak pernah dipakai gitu, ya seperti itu, dan dia nggak pernah pakai jam. Ya memang kalau dilihat, dan itu banyak sekali kesaksiannya waktu kami, saya kan membuat IG ya, membuat IG setelah kasus ini, kemudian kami launching beberapa tentang Pak Babai, itu semua koleganya juga mengakui itu, bahwa Pak Babai itu orangnya sederhana, lurus-lurus aja gitu ya. Ya mereka juga heran gitu, kok bisa sampai ke seperti ini, kena masalah seperti ini. Iya betul Bu. Jadi memang kalau dilihat memang karakternya Pak Babai ini saya bilang langka ya Bu ya. Karena kan biasanya orang dengan menaiknya jabatan, terus juga ada pendapatan yang meningkat, juga pasti kan gaya hidupnya lifestyle meningkat ya, betul. Dan memang berbeda dengan kebanyakan orang. Jangankan dengan kebanyakan orang, dengan saya sendiri pun berbeda gitu. Saya ini kan bekerja dari gadis ya, sebelum menikah saya sudah bekerja. Saya tuh suka yang branded adalah gitu ya, karena sebagai apresiasi diri, kita bekerja keras, self reward gitu ya, kalau Gen Z itu kan. Kalau Bapak itu benar-benar nggak ada self reward, jadi bekerja gitu. Iya, jadi cukup menarik ya Bu ya. Tapi tadi kan Ibu sempat mention juga setelah rilis masalah ke publik ini juga di mata kolega dan anak buah Pak Babai itu sosok yang sederhana kan ya Bu ya. Dan kira-kira ada nggak sih Bu dukungan-dukungan dari kolega-kolega dan anak buahnya? Iya. Jadi saya juga surprise ya. Kami kan hanya ingin memberikan data dan fakta ya. Karena kan pada saat kejadian itu kan memang kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membela diri, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia pokoknya di 22 Juli itu memberi kesaksian, 21 Juli tidak pulang lagi, kemudian tersebar di seluruh Antreo Indonesia ini video, foto dia di borgol, kemudian dipakaikan jaket orange, kemudian digiring ke mobil. Saya tidak melihat itu, saya melihatnya terakhir-terakhir aja. Sebulan 2 bulan ini kan kejadian udah 6 bulan yang lalu ya. Kita betul-betul yang tidak punya hak untuk
mengungkapkan fakta, Fakta, iya. ataupun apapun juga, apalagi saat itu belum ada loh. Kalau ini memang deliknya adalah korupsi, harusnya kan ada kerugian negara yang dirilis Betul. oleh lembaga yang resmi, yang lembaga yang berwenang, yaitu BPK atau BPKP. Itu belum ada loh. Di 21-22 Juli itu belum ada rilis dari BPK, kerugian negara sekian itu nggak ada. Kerugian negara itu disampaikan ke kami setelah 10 September. Jadi kan dari Juli, Agustus, September dia itu ditahan merugikan negara, tapi nggak ada buktinya merugikan negaranya itu yang Seperti mana apa, gitu. datanya seperti apa. Tapi kan kami nggak bisa apa-apa. Betul. Kami hanya bisa menerima ini sebagai tadinya musibah, terus kemudian mungkin ini ujian begitu. Dan setelah saya speak up itu setelah kita diberi surat dakwaan. Jadi ini ada surat dakwaan. Ya, ini berapa bulan apa ya ini ya, surat dakwaan ini setelah, saya lupa ada di sini sih tanggalnya. Belum lama kok, belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Ya, 68 halaman. Mohon maaf kalau kucel karena saya bawa-bawa kemana-mana. Saya bawa-bawa kemana-mana. Nah, di surat dakwaan ini di situ kan dijelasin kronologi dan segala macam. Saya cari-cari gitu ya. Pak Babay melakukan apa gitu. Itu nggak banyak itu, nggak ada. Inisiasi kredit, mencari kredit, diskusi sama Sritek, diskusi sama anak buah yang mencari kreditnya, diskusi sama dirutnya, itu nggak ada di sini. Baik. Ya, terus kemudian ada itu dia satu kali menghadiri Zoom meeting. 1 kali ya Bu ya? 1 kali. Dan posisi dia itu direktur pengganti. Jadi sebenarnya kredit itu tidak dalam direktur UMKM, karena kan ini kredit korporasi. Pak Babay itu di Bank DKI, seumur-umur dia di Bank DKI itu adalah direktur UMKM dan syariah. Nah, oleh karena itu dia sebagai direktur pengganti dan perannya hanya 1 kali ikut Zoom meeting. Iya, di bulan Oktober, 23 Oktober karena COVID ya, waktu itu PSBB segala macam, rapat komite kredit untuk memutuskan kredit itu dilakukan secara online. Nah, Pak Babay hadir 1 kali. Bahkan setelah kan dari pagi sampai siang atau sore saya nggak tahu ya, karena kan mungkin rapatnya agak berat karena membahas Sritek ini layak atau tidak dapat pinjaman itu dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pun ada pencairan kan. Nah, pencairan kreditnya pun Pak Babay nggak ada di situ lagi. Gitu. Pejabat sesuai ketentuan SOP bank, pejabat lain yang berhak mencairkan. Nah, sementara di dakwaan ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Di antaranya adalah pada saat proses pencairan ada invoice palsu. Ya, jadi keputusan kredit dari direksi itu 3 direksi ya, itu mensyaratkan 8 persyaratan. Nah, dari persyaratan itu ada diantaranya adalah invoice dari supplier dan promise dari Sritek. Kenapa ada persyaratan itu? Karena kredit yang diajukan oleh Sritek ini adalah kredit modal kerja. Waktu itu disebutkan antara lain untuk APD. Ini 2020 ya Mbak ya? 2020 di mana kita APD saat itu terbatas, ratusan nakes meninggal. Terus mungkin ingat kan waktu masker juga hilang dari pasaran gitu kan. Rumah sakit itu membuat tenda-tenda darurat. Orang-orang yang dirawat itu tidak di dalam lagi karena membludak gitu ya. Sehingga pertimbangannya antara lain adalah itu, ini memproduksi alat-alat APD dan lain sebagainya, masker. Jadi ini juga masuk ke PEN kan, program PEN, dan waktu itu memang sangat ditekankan sehingga direksi itu memutuskan menyetujui gitu. Nah, ketika menyetujui pun itu sudah dikasih pagar, ada 8 persyaratan sebelum kredit ini cair. Di antaranya harus ada invoice karena kan ini kredit modal kerja gitu. Tapi yang terjadi ternyata bagian pencairan mencairkan tanpa
memverifikasi. Oh, Invoice-nya ada, oke. tapi tidak diverifikasi di sini ya, di dakwaan ya. Karena ketika ada pertanyaan apakah diverifikasi, katanya tidak gitu ya. Nah, 5 tahun kemudian baru terungkap dugaan, sekali lagi karena ini adanya di dakwaan ya. Kan ini dakwaan ini mungkin nanti perlu dibuktikan di pengadilan ya. Iya. Tapi saya based on-nya adalah dakwaan. Jadi ini bukan katanya saya. Betul. Bukan keyakinan saya Iya. gitu ya, berdasarkan dakwaan. Kami kan nggak bisa ngapa-ngapain. 5 bulan itu kami diem, berdoa, menangis. Iya. Kemudian sabar, kami melakukan kegiatan sehari-hari, kadang menengok Pak Babay juga. Nggak ada yang bisa kami lakukan. Apa yang bisa kami lakukan? Ya, tuduhan begitu masif dan itu seolah sudah jadi stigma. Betul. Ya, sudah stigma, udah pasti benar Label, gitu ya. ya. Ya label. Jadi kami nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kami bisa mengatakan itu karena kami dapat surat dakwaan. Iya, betul. Setelah kami baca, kok begini? Gitu kan? Kok begini gitu. Tuduhannya dengan apa yang dilakukan itu adalah uraian di dakwaan ini sendiri, Mbak. Oke. Jadi si A melakukan ini, si B begini, si C begini, si Pak Babay begini. Nah, yang si Pak Babay itu, di surat dakwaan ini sangat minimalis gitu loh. Dia itu yang dia lakukan adalah dia menghadiri rapat Zoom, kemudian kapasitasnya sebagai direktur pengganti, dan di situ dia menelaah dari Sritek ini dan lain sebagainya. Kemudian setelah rapat komite itu berjalan, katanya rapat komite itu nggak pernah 2 kali, 3 kali, itu jarang. Oh, oke. Jadi rapat komite pemutusan itu biasanya sehari, tapi sehari itu betul-betul intens ya. Ini debitur seperti apa, punya pinjaman di mana, laporan keuangannya seperti apa, kekayaannya seperti apa, pengurusnya seperti apa, itu semua diteliti gitu ya. Ada beberapa perangkat ya. Ada memorandum analisa kredit, ikhtisar pengusulan kredit, banyak itu, perangkatnya banyak. Dan untuk ukuran bank, ini Bank DKI sangat ketat sih menurut saya. Oke. Ya, sangat ketat kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena debitur aja diklasifikasi, debitur prima, debitur tidak prima, dia klasifikasi. Sementara di bank lain, ya, Sritek ini nggak ada dimasukin debitur prima, bukan prima, nggak ada. Ya debitur aja, gitu. Nah di Bank DKI ini pengaturannya dia lebih ketat dibanding bank lain. Nah mungkin di situ juga melihat, salah satu dakwaan itu melihat katanya debitur prima, kok dari 4 kriteria hanya 3,5 lah ya dibilangnya. 3,5 yang memenuhi dan berarti itu tidak memenuhi, begitu bunyi dakwaannya. Padahal tidak seperti itu kalau sesuai dengan SOP-nya. Harusnya kan baca dulu dong SOP-nya ya. Seperti apa? SOP-nya seperti apa, bagaimana mengklasifikasikan debitur prima, terus bagaimana men-treat ya kalau dari kriteria ini tidak ada yang tidak sesuai, yang di bagian mana harus seperti apa men-treatnya, gitu. Jadi JPU itu men-treatment debitur prima adalah persyaratan absolut, harus dipenuhi semua. Sementara dari sisi banknya tidak melihat itu persyaratan absolut. Gitu. Ada perbedaan di situ ya? Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan di situ. Nah, kalau seperti itu harusnya ngikut siapa dong? Iya. Banknya sendiri tidak men-treat kriteria debitur prima adalah absolut. 4 dari 4. Kalau tidak 4 maka namanya melanggar. Gitu. Tidak seperti itu. Kriterianya dari bank ini diatur oleh SOP-nya bank ini, itu bukan kriteria yang absolut gitu. Kalau tidak 4, silahkan dinaikkan ke komite. Dan di komite itu nanti diulas. Gitu. Diulas apakah ini bisa diberikan atau tidak. Gitu. Tadi itu saya sampaikan, kenapa 3,5? Karena yang satunya yang nggak meets requirement, ya itu setengahnya aja. Gitu ya. Jadi yang satunya itu adalah rating dari debitur. Nah kalau di kriteria itu kan harus investment grade. Investment grade itu apa? Minimal A. Gitu investment grade.
ternyata ada 2 lembaga rating ngasih rating yang berbeda. Oh, baik. Yang satu ngasih rating B, BBB, kalau nggak salah ya. Terus yang satu lagi ngasih 2. Oke. Yang satu BBB, yang satu A. Oke. Jadi ada A-nya juga. Oke, Ada lembaga rating yang mengatakan itu A juga. Nah, tapi ya saya nggak tahu. Gitu. Kalau itu tidak sesuai semuanya, 4-nya adalah pelanggaran dan masuknya pelanggaran pidana. Oke, baik. Padahal ini permasalahan perdata, permasalahan bank dan debiturnya gitu. Iya. Baik Bu, memang berarti kan masalah ini udah cukup Ibu speak up ya istilahnya ke tadi media sosial atau lainnya gitu. Iya, iya. Nah, tadi kan memang ada dukungan kolega dan anak buah begitu kan yang merasakan bahwa sepertinya nggak mungkin deh Pak Babay kayak gitu gitu. Ada nggak sih Bu dukungan-dukungan atau harapan tertentu dari mereka untuk Pak Babay? Ya, kalau saya baca itu ya, terima kasih ya kepada semua kolega Pak Babay, saudara-saudara, teman-teman gitu ya, tetangga, semua yang sudah memberikan apa ya dukungan moralnya melalui media massa. Yang datang ke kita juga banyak. Yang bisa dilihat oleh masyarakat luas adalah yang di media massa ya. Kami juga tidak menyangka sama sekali teman-teman kami dari masa lalu, ada yang dari BDN, itu tahun 2099 ya, 99, 2000 sampai 2007. Teman-teman yang di Pekanbaru, teman-teman di daerah, kemudian teman-teman yang di BJB, kemudian teman-teman yang di Bank DKI dan juga Bank Sumut. Itu dari teman masa lalu sampai teman masa kini, Masya Allah terima kasih sekali sudah mendukung Pak Babay dan sudah speak up seperti apa Pak Babay itu. Jadi di situ memang dia jelasin Mbak, Pak Babay itu sederhana orangnya dari dulu gitu ya. Dan lain sebagainya, banyak sekali di situ. Nah kami sangat dukungan moral ini sangat besar artinya bagi kami gitu Mbak. Terima kasih karena semua yang mengenal Pak Babay sudah memberikan dukungannya, kemudian memberikan kesaksiannya. Bahkan ada yang bilang, saya bersaksi Pak Babay ini orang baik, katanya gitu. Bahkan untuk ukuran bos, menegur anak buah juga cukup sopan, katanya begitu. Jadi ada kata orang ya Bu? Iya. Karena kan waktu pas Pak Babay kan di Sumatera Utara 2 tahun ya. Mungkin di sana kan culture-nya keras ya. Iya betul. Iya kan? Ngomong kayak marah gitu ya Bu. Satu mau ngomong kayak marah, terus kalau tidak sesuai, apalagi di root, itu gebrak meja, lempar dokumen, terus semua kebun binatang bisa keluar gitu ya. Sementara mereka kemudian dapat pimpinan di root kayak Pak Babay. Jadi mereka juga, Pak Babay kan orang Sunda, orang Sunda nggak bisa, ya bisa marah, bisa menegur, bisa banget gitu. Tapi mungkin dilihat dari culture sana, ternyata marah aja cukup sopan kepada anak buah gitu. Ya iyalah, sana culture-nya keras gitu ya. Tapi apapun itu. Terima kasih sekali karena kan bukan masalah lembut keras ya, tapi kan ini masalah value yang dibawa betul. Value yang dibawa, integritas, kemudian kerja keras. Nah itu yang dari komen-komen orang itu ya, yang kenal sama Pak Babay itu Masya Allah terima kasih sekali. Pak Babay juga ingin menyampaikan, menitipkan kepada saya, kepada semua yang mengenal Pak Babay dan memberi kesaksian, Pak Babay mengucapkan terima kasih. Ya. Baik Bu, berarti kan memang ada banyak sekali etika-etika kerja yang Pak Babay jaga ya Bu ya, termasuk dengan integritas Bu. Betul. Jika lihat dari pernyataan Ibu sebelumnya dan penjelasan dari Pak Babay masa kecilnya seperti apa dan juga latar belakangnya di dalam keluarga seperti apa, mungkin Ibu bisa ceritakan mengenai integritas Pak Babay di dalam dunia kerja. Iya seperti yang saya sampaikan tadi kan integritas juga ya. Iya betul. Integritas dari awal pun ya, kami kan awal meniti karir itu di Pekanbaru ya, sama-sama staff di sana. Pak Babay pun waktu itu ya tahun 99, 2000 itu kan hal yang biasa ya. Hal yang biasa kalau misalnya orang dapat kredit pasti ngasih sesuatu, itu tidak diminta gitu, tapi orang seperti itu gitu. Dan Pak Babay itu sudah
dia sudah berangkat dari integritasnya itu sejak dia staff itu. Oke. Jadi kalau ada yang minta, kalau ada yang ngasih gitu ya, dia pasti nggak mau. Tapi kalau terpaksa di satu kelompok gitu ya, kadang kan kredit ini satu kelompok ya. Iya. Ya kan, terus kemudian itu uang terima kasih dan itu tahun 2000 ya, kita nggak bicara tahun sekarang ya. Itu kebiasaan orang-orang di tahun-tahun yang seperti itu gitu. Misalnya jatah Pak Babai nggak usah diambil, atau kalaupun terpaksa diambil ya, bukan berarti ini suap ya. Ini ada uang nih satu tim gitu ya. Oh enggak, yang saya nggak usah. Oh ini dibagi rata. Oh, ya udah masukin aja kas masjid, kas musola gitu. Itu udah dari tahun dia staff gitu loh. Staff tahun 99 di Pekanbaru kan dia dari 99 sampai 2007. Itu sudah seperti itu. Kesini juga ya buat apa, kan saya sudah digaji, sudah cukup gitu ya. Bahkan sekarang ini ketika dia jadi dirut kan dia banyak diminta mengajar ke Jakarta. LSPP gitu ya, minta ngajar dan sebagainya. Dia nggak mau menerima uang mengajarnya, yang itu sebenarnya lumayan gitu loh. Lumayan kalau mengajar berhari-hari itu ya bisa puluhan juta. Gitu. Tapi nggak diambil. Kenapa? Karena saya kan sudah digaji, saya takutnya korupsi waktu. Itu Pak Babe waktu ditanyain tuh seperti itu jawabannya. Jadi saya sudah ada gaji, saya ngajar itu ya untuk sharing ilmu, pengetahuan, nggak usah dikasih. Sebagai bentuk dedikasi aja kali ya. Iya, dedikasi untuk sharing kepada juniornya, gitu kan. Karena kan perbankan ini harus selalu berjalan ya. Ada senior, kemudian pensiun, ada juniornya gitu ya. Nah itu sharing-sharing ilmu dan pengalaman itu di situ dan tidak mau dibayar, bisa dikonfirmasi ke LSPP-nya, bisa dikonfirmasi. Jadi selama mengajar dia tidak mau dibayar, gitu. Karena dia jabatannya sebagai Dirut Bank Sumut. Waktu jadi direksi di Bank DKI juga begitu, udah nggak mau terima bayaran. Karena kan saya takut korupsi waktu, saya kan dibayar, saya pergi di hari kerja, kan saya sebenarnya dibayar nih kan. Saya dibayar sama kantor, jadi nggak apa-apa, ini sharing ilmu aja gitu. Bisa dikonfirmasi ke LSPP-nya. Ya. Bicara dengan tadi di dalam riwayat pekerjaannya Pak Babai di DKI, Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit prestasi apa saja sih yang sudah dibuat Pak Babai selama bekerja di Bank DKI, Bu? Kalau prestasi sebagai misalnya terbaik pemimpin, saya nggak hafal ya. Saya nggak hafal. Bahkan di Bank Sumut juga saya nggak hafal, saya kan nggak ngikutin juga ya. Dia dapat prestasi apa aja dari penghargaan dari pihak lain ya. Tapi kalau dari sisi achievement, kalau dari sisi achievement mungkin nanti bisa ditayangin ya. Itu sebenarnya menurut saya signifikan loh. Sangat signifikan menurut saya ya. Karena contoh nih ya, dia itu menjabat di Bank DKI kan 2018 sampai 2022. Selama periode 4 tahun itu, kredit Bank DKI itu naiknya 39,5%, hampir 40%. 5 tahun. Dari yang sebelumnya 34,7 triliun menjadi 48 triliun di 2022. Padahal kita tahu di 2020-21 itu pandemi COVID. Itu aja bisa meningkat mau 40 gitu loh, 40% gitu dari dia pertama kali masuk. Nah menurut saya ini kan bagus ya, karena kan peningkatan intermediasi perbankan untuk menyalurkan kredit ya, itu kan hal yang bagus. Kemudian DPK, nah untuk DPK ini agak fantastis memang. DPK dia masuk 2018 itu sebesar 37 triliun. Ketika dia keluar dari Bank DKI itu 65 triliun. Atau meningkat 74,5%. Berarti hampir 2 kali lipatnya kan? Betul. Dan sekali lagi itu kondisi COVID gitu ya. Itu kondisi. Jadi di balik angka ini nanti saya cerita betapa dia sangat bekerja keras ya. Ini kan angka-angka aja dulu yang bicara ya. Kemudian dari sisi NPL atau rasio kredit macet. Rasio kredit macetnya itu pada saat beliau di sana ditinggalkan itu di 1,75%. Jadi maksimal bank itu boleh punya kredit macet, bukan kredit macet ya, non performing loan namanya. Maksimal bank itu
diberikan keleluasaan mengelola kreditnya itu 5%. 5% itu udah warning. Ya. Bank itu kalau punya rasio kredit non performing loan di dalamnya itu ada kredit macet yang 5%, itu berarti pengelolaan resikonya kurang bagus ya. Tapi kalau sekitaran 1-2% berarti dia bagus. Jadi dari 100 debitur hanya 1 atau 2 yang macet. Kurang lebih gitulah. Orang awam kalau mau biar mengerti ya Bu ya. Betul, kalau non performing loan ini bingung gitu ya. Tapi kayak gini lah ya, misalnya punya 100 debitur, boleh macet sampai 5 gitu. Kalau lebih dari 5, lu nggak becus ngurus bank gitu. Nah, tapi kalau dia cuma satu orang gitu ya, atau 2, ya bagus dari 100, ya kan? Masa mau lancar semua? Kan ada aja ya di lapangan itu ya, ada bisnis yang tiba-tiba kolaps, ada perekonomian yang tiba-tiba kemarin apalagi ada COVID, gitu ya. Jadi kalau nggak punya kredit macet ya jangan punya bank. Iya, logik dasarnya gitu ya Bu. Iya dong, iya kan. Kalau pemerintah itu nggak pengen punya kredit macet, jangan bikin bank gitu. Benar nggak Mbak? Betul. Berarti Pak Babai salah satu orang yang berhasil ya Bu ya. Harusnya dari indikator itu berhasil. Iya. Ya kan? Karena kan toleransinya 5%. Ini 1,75% gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya juga cukup menarik nih Bu. Tadi kan kata Ibu ada kerja keras di balik tadi angka itu ya, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit. Betul. Jadi waktu itu COVID ya, 2020 Pak Babe nggak pernah pulang walaupun COVID. Nggak pernah pulang dalam artian begini, bukan berarti benar-benar nggak pulang ya. Nyampe rumah jam 1 malam, jam 12 malam itu udah biasa. Terus nanti pergi lagi jam 7 pagi itu sudah biasa. Karena waktu itu di saat COVID kan semua tiarap ya. Betul. Kredit apalagi UMKM. Pak Babe kan faknya memang di UMKM ya. Itu yang kena duluan kan. Iya, betul. Perusahaan besar masih belakangan tuh kolapsnya. Tapi kalau UMKM itu yang duluan benar-benar terimbas. Jadi waktu itu Pak Babe harus bisa memetakan mana yang memang benar-benar kolaps, mana yang memang masih bisa diselamatkan. Waktu itu kan ada relaksasi juga dari OJK ya, untuk kalau yang kolaps itu nggak langsung gitu ya, nggak langsung dimasukkan ke dalam kriteria kolaps gitulah, kurang lebih seperti itu bahasa sederhananya. Jadi harus dipetakan, harus dilihat, harus kalau perusahaan namanya due diligence ya, bahwa ini benar-benar memang nggak bisa bangkit lagi, apa masih bisa bangkit lagi gitu kan. Nah itu dengan kondisi yang direksinya ada 3 ya, 1 dirut, 1 direktur IT, 1 direktur UMKM. Ya, mereka bekerja keras sekali pada masa itu, COVID itu. Ya alhamdulillah, tadi kan angka-angkanya tergolong cukup berhasil lah Bu ya, menurut saya apalagi di zaman pandemi. Sangat berhasil karena di rata-rata industri itu tinggi juga, rata-rata industri nggak segitu gitu loh. Yang DPK 74% naiknya, kemudian kredit masih bisa naik 39%. Sekarang aja kita nggak sampai 10% loh, kredit industri bank secara keseluruhan itu nggak sampai 2 digit, nggak sampai 10%. Yang kondisi baik-baik aja kan. Dalam artian nggak COVID lah, nggak ada bencana yang dunia ya, COVID kan bencana dunia, harus lockdown, nggak ada kegiatan dan lain sebagainya. Itu digenjot, kreditnya bisa naik, DPK-nya Masya Allah sampai 70-an%, kemudian juga NPL-nya masih bisa terjaga gitu ya. Itu nggak mungkin itu hanya sekedar angka, tapi di belakang itu tuh orang kerjanya luar biasa. Anak buahnya yang kena COVID tuh banyak banget. Anak buahnya kena COVID banyak banget. Mungkin karena dilihatnya pimpinannya juga tetap semangat, anak buahnya tetap bekerja kan, berguguran lah kena COVID gitu. Pak Babe sendiri juga berkali-kali kena COVID gitu. Tapi ya itu integritas, kerja keras itu memang diujinya di saat tidak baik-baik aja kan, kan gitu ya. Ya sih itu. Dan jadi bisa dibilang Pak Babai tahan uji ya Bu ya. Iya, dan satu lagi saya kan waktu itu di penelitian nih. Saat-saat itu tuh saya ada di penelitian. Saya memang WFH. Hampir full day, bukan full day, full selama COVID gitu ya. Jadi dia itu kalau saya di rumah, saya penelitian kan di belakang laptop ya kerjanya. Waduh,
kamu kerja nggak sih mah? Gitu. Ya begitu. Kok selalu di rumah? Ya memang saya di depan laptop ya, tapi saya selalu di rumah gitu kan. Terus coba deh bikin sesuatu gitu. Kalau memang kamu itu penelitian, bikin sesuatu yang memang bermanfaat gitu. Nah itulah atas dasar itu juga saya waktu itu membuat penelitian yang bisa kebetulan laku dipresentasikan di international conference di Turki. Saya presentasi di sana karena ada undangan dari sana. Terus kemudian setelah saya sampaikan kepada pimpinan itu dipakai penelitian itu. Dan itu behind the scene-nya adalah Pak Babay yang selalu cerewet ke saya, kamu ngapain sih di rumah? Kamu bikin apa? Untuk kondisi kayak gini kamu bikin apa gitu. Jadi untuk yang orang lain, iya, justru bukan pimpinan saya yang menekan saya gitu. Iya, jadi seperti itu. Iya Bu, cukup menarik ya, sangat menarik malah buat saya ya. Tapi Bu, saya ingin bertanya nih Bu, terkait dakwaan. Bolehkah Ibu ceritakan sedikit terkait dakwaan itu sendiri, bagaimana ketika menerima, tiba-tiba ada dakwaan itu muncul, itu gimana? Iya, yang dakwaan itu ini nih, saya mau nunjukin sesuatu gitu ya. Saya agak heran ya ketika datang surat dakwaan gitu. Yang pertama ini mungkin bisa di ini kan ya. Jadi di sini kan saya lingkarin biru bahwa untuk Pak Babay itu hanya bunyinya untuk keadilan, gitu ya. Di atasnya. Untuk keadilan. Sementara ada dakwaan yang lain, ya dakwaan yang lain, tapi nggak bukan kasus Sritek ya. Cuman ini kasus yang baru-baru saja, gitu. Ini dia bukan cuma demi keadilan. Tapi ada ya ininya ya Bu ya. Kelihatan ya. Kelihatan. Bukan demi keadilan, bunyinya adalah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Kalau punya Pak Babay hanya untuk keadilan, demi keadilan saja gitu. Nah, saya kan cek-cek nih ya, saya cek-cek gitu ya. Sebenarnya harusnya seperti apa sih gitu. Nah, ini saya menemukan bahwa harusnya JPU itu bekerja kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ya, yaitu tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini kalau di pasal 8-nya, pasal 8-nya seperti ini bunyinya. Jadi harusnya runtut ya, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan. Jadi yang benar harusnya yang punya si ini nih. Yang satu lagi nih, contoh ini tahun 2026 loh. Ini tahun 2026 ini. Tahun sekarang sama dengan Pak Babay juga tahun 2025 akhir tahun 2026. Jadi ada perbedaan kok yang punya Pak Babay kok tidak ada demi kebenaran ya. Apakah dalam hal ini kebenaran itu nggak penting di kasusnya Pak Babay? Karena kan saya kan tidak mencantumkan kebenaran gitu kan. Jadi kalau nggak ada kebenaran ya nggak apa-apa gitu. Mungkin seperti itu atau bagaimana? Karena saya ini bertanya. Saya bertanya dan kalau saya berasumsi sah-sah saja dong ya. Kalau berasumsi, karena kalau yang punya orang lain itu demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau punya Pak Babay hanya demi keadilan saja. Betul. Apalagi sudah ada dasar dari undang-undangnya ya Bu ya. Nah, saya cek di undang-undang itu harusnya memang demi keadilan dan kebenaran. Jadi yang akan diadili itu adalah kebenarannya juga, keadilannya juga, semuanya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Tidak terpisah ya Bu ya. Tidak terpisah, betul. Itu sih. Bu, saya juga ingin bertanya nih, untuk kasus yang menimpa Pak Babay ini merupakan kasus kredit macet kah atau ada Iya, itu kasus kredit macet. Jadi Sritek itu meminjam kredit di 2020, ya, kemudian macet. Yang mana di tahun 2025 pilot. Sriteknya pilot sehingga tidak bisa ditagih gitu. Sebenarnya proses perdata masih berjalan karena apa? Karena Sritek memberikan jaminan yaitu negative pledge. Negative pledge itu maksudnya adalah jaminan tanpa jaminan kebendaan. Artinya Sritek itu ngasih jaminan tapi
nggak boleh menguasai bendanya. Oke. Karena jaminan ini jaminan sama-sama gitu. Kalau mau dikuasai, kalau terjadi sesuatu ya pilot seperti saat ini, maka semua harta bendanya Sritek itu akan dilikuidasi oleh kurator, kemudian dibagi ke semua kreditur. Kreditur itu yang minjemin kredit. Iya. Di antaranya ada Bank DKI, ada Bank BJB, kemudian ada Bank Jateng, kemudian ada Bank BUMN, dan ada 20-an bank swasta. Jadi pinjemnya nggak cuman ke Bank DKI saja atau Bank BUMD lainnya, tapi juga ke swasta. Itu ada, kalau kita lihat cari di Google ya, itu ada 24 bank lebih. 20-an bank lebih. Nah, karena ini sudah pilot, dia sudah mau dilikuidasi gitu ya, nanti kan dijual tuh semua asetnya, nah nanti dibalikin ke kreditur, mungkin dapat kurang dari 100% gitu ya, mungkin juga bisa 100% gitu ya, kalau lebih kayaknya nggak mungkin. Baik, Bu. Jadi awal mulanya Pak Babeng ini bisa ditetapkan sebagai tersangka itu bagaimana, Bu? Cerita awalnya tiba-tiba, pasti kan Ibu kaget sekali ya. Iya. Kalau awal mulanya kenapa ya katanya kredit macet gitu, ya, memberikan kredit, tanda tangan kredit dan kreditnya macet. Nah, karena macet maka itu merugikan negara, seperti itu. Nah, tapi apakah semua kredit macet merugikan negara? Kalau semua yang tanda tangan kredit macet itu dianggap merugikan negara, kalau gitu equal treatment gitu ya. Ini dalam konteks untuk bank milik pemerintah, Mbak. Jadi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kalau bank swasta, kalau ada kredit macet ya sudah kerugian korporasi, kerugian banknya aja gitu, nggak di-treat sebagai kerugian negara. Nah, kalau untuk yang bank milik negara dalam hal ini bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat, itu memang di-treatnya kalau kredit itu sampai macet, itu merupakan jadi kerugian negara gitu. Walaupun ya diskusi-diskusi yang terakhir juga dari pejabat BPK yang mengatakan tidak semua kredit macet itu merugikan negara. Tapi kan ini buktinya kredit macet ditreat merugikan negara dan akhirnya jadi terdakwa gitu ya. Ya mudah-mudahan memang begitu. Yang benarnya mudah-mudahan memang tidak semua kredit macet itu adalah pasti merugikan negara, begitu. Mudah-mudahan itu jadi diskurs yang positif ya untuk kita semua ya, sehingga hak-hak orang itu tidak dilanggar, satu. Yang kedua, tidak menimbulkan kepanikan atau kekhawatiran ya, kekhawatiran bankir, terutama bankir milik pemerintah ya, bank-bank milik pemerintah. Karena ketika mereka dengan niat baik memberikan kredit dan suatu saat itu kreditnya macet dan mereka harus bertanggung jawab, orang akan takut. Orang akan takut mengucurkan kredit gitu. Betul nggak? Betul ya Mbak? Betul. Kita nggak dapat apa-apa, ya kan? Kita hanya dikejar target gitu ya. Di sisi lain memang bank ini memang diharapkan menjadi lembaga yang bisa menumbuhkan sektor real kan gitu ya. Memberikan kredit itu kan menumbuhkan sektor wirausaha, wira swasta, menumbuhkan sektor masyarakat gitu kan. Nah, tapi ketika ada sesuatu, saya masuk penjara, misalnya saya bankir, ya saya akan lihat-lihat, misalnya saya akan kasih ke yang saya tahu. Jadi kalau ada debitur baru saya nggak mau. Atau saya akan kasih ke orang yang punya jaminan banyak. Betul kan Mbak? Betul. Karena kalau macet saya tinggal likuidasi, jaminannya nggak ada kerugian negara gitu kan. Nah, jadi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kredit jadi semakin kecil gitu. Berarti tadi sesuai dengan dakwaan JPU ya Bu, tapi ini koreksi jika saya salah ya. Memang ada beberapa temuan dugaan PT Sritek ini memanipulasi laporan keuangan dan memasukkan beberapa invoice itu ya? Iya, emang betul. Itu ada di sini kok Mbak, ada di dakwaannya. Jadi memang bukan kata saya, kan saya tidak memeriksa PT Sritek kan. Iya, benar, tidak berasumsi ya Bu. Iya, jadi di sini, ini nanti dilihat ya halaman berapanya, itu memang disebutkan ada 4 invoice palsu, diduga palsu gitu. Ada 4, yang
invoice itu diajukan untuk syarat pencairan kredit. Itu memang ada di sini. Selain invoice juga dakwaannya itu adalah laporan keuangan yang direkayasa kepada Sritek sih. Ini dakwaan itu kepada PT Sritek. Jadi laporan keuangannya kamu rekayasa sehingga di tahun 2020 seolah-olah bagus karena 2019 masih untung 1,3 triliun, 2020 masih untung 1,4 triliun, kemudian di 2021 itu langsung rugi 15 triliun. Jadi kalau dalam pemeriksaan 5 bulan ini mungkin memang ditemukan indikasi merekayasa. Di sini detail kok dia bahwa merekayasanya itu dengan cara seperti ini, mengubah data seperti ini, itu detail. Di situ detail. Nah, jika itu terjadi, nah bank ini kan sebenarnya korban. Bukan begitu ya? Betul. Jika dilihat dari... Masa bank ditanyain, kenapa kok kamu nggak tahu saat itu kalau dia rugi gitu atau dia merekayasa? Iya kalau tahu namanya bekerja sama dong. Kalau nggak akan ketipu ya Bu. Iya, dan kan kita sesuai dengan tugas masing-masing. Bahwa yang bertugas untuk memverifikasi laporan keuangan itu ada kantor akuntan publik gitu, dan itu dilindungi undang-undang gitu loh. Ditunjuk oleh undang-undang bahwa kantor akuntan publik itu melakukan pemeriksaan, penelitian, kemudian verifikasi, dan dia memberikan pendapat. Setelah dia melakukan serangkaian kegiatan itu, dia memberikan pendapat bahwa ini wajar dengan pengecualian atau wajar tanpa pengecualian. Nah kalau ini sudah diaudit oleh KAP, kantor akuntan publik, dan kantor akuntan publiknya ini juga yang terafiliasi internasional, Mbak. Iya. Kantor akuntan yang mengaudit Sritek 2019, 2020, 2021 itu kantor akuntan publik yang bonafit. Bukan kantor akuntan publik yang baru kemarin sore gitu, enggak. Dia terafiliasi dengan internasional. Nanti dicari aja di Google. Itu ada kok informasinya, semua ada di sana. Kantor akuntan publiknya itu siapa dan terafiliasi dengan KAP internasional apa gitu. Itu ada di sana. Artinya ketika dia sudah memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian, bank boleh dong pakai buat menganalisa. Betul, sebagai data dan acuan ya Bu. Betul. Kecuali memang dia tidak diaudit. Baru bank itu salah. Kalau ini sudah audit artinya kan tanggung jawab kebenaran dan lain sebagainya sudah ada yang handle gitu loh. Bener nggak sih? Betul. Jadi sudah melalui prosesnya kan Bu. Jadi banknya tinggal terima aja. Nah jadi kalau kemudian si bank ini ketika menggunakan laporan keuangan ini ya, kemudian dia dipersalahkan, kenapa kamu tidak tahu kalau itu ada rekayasa? Saya jadi berpikir ya, ini maksudnya bagaimana? Apakah bank sebagai KAP juga? Betul. Jadi multifungsi. Kalau gitu bayarannya double dong. Dia sebagai KAP kan ada bayarannya kan? Iya kan? Betul. Jadi itu hal-hal yang menurut kita gimana sih ini gitu kan. Kalau memang ada rekayasa di situ dan tidak tertangkap oleh KAP, artinya bank ini korban. Nggak cuma Bank DKI atau Bank BUMD dan Bank BUMN, semuanya termasuk bank swasta yang 20-an itu. Itu semua juga posisinya tertipu, korban. Gitu. Jadi jangan korban dia sudah korban kemudian dikorbankan gitu ya. Iya kan? Statusnya kan harusnya korban bukan pelaku, tapi sama-sama dijebloskan ke penjara gitu loh. Ini kan yang nggak fairnya di sini. Jadi kalau Pak Babai istilahkan itu, dia bilang begini, saya ini penjaga toko. Yang namanya toko itu barang-barang saya banyak, kan banyak resikonya ya, gitu ya. Salah satu resikonya itu kalau nggak produknya kadaluarsa, produknya nggak laku dijual, salah satunya kemasukan perampok. Betul. Gitu. Nah, ketika toko saya itu kemasukan perampok, kemudian ada polisi datang, dia tembakin semuanya tuh. Nah, dia penjaga tokonya pun ikut ketembak, dan ketika ketembak,
digeret bareng dengan si perampoknya, dimasukkan ke penjara. Oke. Iya. Iya. Itu kan miris ya. Miris. Saya bukan perampok, saya penjaga toko. Tapi malah keseret juga tuh Bu ya jadinya. Tapi Bu, kalau boleh tahu tuh bagaimana sih mekanisme persetujuan Sritex ini bisa diberikan gitu? Apakah lewat SOP? Oh iya, ada SOP banknya Mbak. Jadi di Bank DKI itu ada namanya pedoman perusahaan itu sebagai SOP dari pemberian kredit ya. Ini namanya kredit menengah kalau kategorinya di Bank DKI. Nah itu layer-layer. Dari yang pertama ada di bisnis gitu ya, divisi bisnis, mereka menganalisa dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini secara ini visible nih untuk diberikan kredit gitu ya, mereka naikkan nih ke divisi resiko gitu untuk diberikan pendapat mengenai resikonya gitu. Nah, oleh grup resiko ini diassess lagi nih segala sesuatunya. Nah, kalau memang tidak resikonya terlalu besar gitu ya, tidak visible, grup resiko ini boleh menolak gitu. Kalau memang tidak visible, grup resiko tolak saja, balik lagi ke grup bisnis kan. Nah, tapi kalau memang visible, dia naikkan lagi ke grup hukum dan kepatuhan untuk diassess ketentuan, kemudian semua ketentuan, pendapat hukum, semua yang melingkupi ini dari resiko dan bisnis itu, apakah dari sisi kepatuhan ada yang dilanggar atau tidak, dari sisi hukum ada yang dilanggar atau tidak. Nah itu ada di grup hukum dan kepatuhan. Nah kalau sudah clear dari 3 grup ini, ya grup hukum dan kepatuhan itu juga boleh menolak. Kalau misalnya ini nggak sesuai dengan kepatuhan bank kita, itu ditolak gitu. Tapi kalau misalnya ini sesuai, hanya perlu dimintakan pendapat. Nah itu kan lain lagi. Dia kan menerima. Ini sesuai ketentuan banknya dimungkinkan nih, gitu dimungkinkan. Tapi kita naikkan level ke atasnya, itu seperti itu yang terjadi di kredit Sritex ini seperti itu, bukan tidak sesuai dengan ketentuan atau hukum karena kalau tidak sesuai itu udah harus ditolak harus gitu. Tapi karena ada ketentuan yang membolehkan, artinya kan kita dilingkupi oleh ketentuan ya, dilindungi oleh ketentuan ya. Nah silahkan dinaikkan untuk diproses lebih lanjut. Nah jadi semua yang naik ke komite kredit untuk level untuk nominal tertentu kan diputusnya di komite kredit. Komite kreditnya itu ada A1, A2, A3. Untuk yang nominal ini ada di A2. Nah, untuk semua baik komite kredit A1, A2 ataupun A3 yang masuk ke sana adalah yang sudah layak dan sudah clean and clear. Kalau tidak clean and clear harus ditolak di level bawah. Nah, ini karena sudah clean and clear gitu ya, tinggal minta view saja gitu ya, view dari pimpinan apakah ini menguntungkan buat Bank DKI atau tidak, itu kemudian masuklah ke komite kredit itu. Dan disitulah perannya 3 direksi tadi. Harusnya direksi ada 5, tapi karena kekosongan ada 2, jadi memang di A2 sendiri cuma 3 yang menyetujui. Kalau 5 yang menyetujui itu di A1 untuk kredit 200 miliar ke atas. Nah untuk kredit yang 150 miliar ini memang disetujuinya 3 direksi. Dan 3 direksi itu kebetulan direksi yang sama kalaupun harus naik A1. A1 kan 5 direksi tapi kan 2 kosong. Iya, 2 kosong. Jadi ya mau di A2, mau di A1, ya 3 direksi itulah yang ada. Gitu. Jadi itu juga ada di dakwaan yang agak-agak gimana gitu ya. Katanya menghindari A1 karena menghindari memberikan keputusan gitu. Enggak, karena mau di A2, mau di A1 orangnya 3 itu aja. Kenapa cuma 3? Karena yang 2 kosong. 2 kosong tadi jabatannya. Betul. Dan Pak Babe itu posisinya sedang merangkap yang kosong tadi. Harusnya itu bukan ranahnya dia. Tapi ranahnya sementara aja gitu ya Bu. Iya, sampai ditemukan pejabat yang mengisi. Oke, baik. Jadi memang
mekanismenya cukup berjenjang ya Bu ya. Betul, untuk kredit betul. Sritex ini ya. Berjenjang. Kalau boleh tahu nih Bu, berarti kan semua prosesnya itu sudah melalui proses internal yang berjenjang dan dilakukannya seluruh komponen jabatan yang sudah sesuai ya Bu ya? Berarti? Betul, semua komponen jabatan, semua perangkat organisasi itu sudah dikerahkan di situ. Ada divisi bisnis, Iya. ada divisi manajemen risiko, ada divisi hukum, ada divisi kepatuhan. Terakhir adalah admin kredit, Oke. gitu. Semua sudah dikerahkan, semua foreign principle ya, dan saling independen satu sama lain, Oke. gitu ya. Dan menghasilkan analisa kredit yang kemudian dimintakan persetujuan ke Komite A2, Oke. di mana di situ ada Pak Babay, ada Pak Pri, dan ada Pak Mapa, Oh, oke. gitu di Komite A2 itu. Iya. Berarti kan memang posisi dan peran Pak Babay sendiri kan itu ada double ya, multi inilah ya. untuk Iya, ada untuk- dua, ya, betul, double, betul, ada betul. dua fungsi gitu. Adakah mungkin gray area di situ misalnya tidak dilibatkan pertemuan-pertemuan tertentu karena Pak Babay bersifatnya direktur pengganti saja gitu. Nah, itu. Nah, kalau yang itu saya kan nggak tahu persis ya, tapi ketika saya membaca dakwaan, di situ dijelasin bahwa divisi bisnis itu mulai dari staff sampai kepala grupnya ya, namanya apa ya, group head apa ya sebutannya ya. Itu di situ kan mereka menganalisa, mereka bertemu dengan Sritek, bertemu Sriteknya itu aja mereka bertemu level teknis, staff sampai manajer gitulah ya, Iya, iya. level teknis itu. Mereka juga bertemu level direksi dari Sritek gitu ya. Grup divisi ini ya tidak melaporkan ke Pak Babay. Oh, Di sini ya, di Iya, dakwaan ini di ya. Di dakwaan ini tidak ada di situ keterangan uraian bahwa anak-anak dari grup bisnis itu melaporkan komunikasi, konsultasi ke Pak Babay, itu nggak ada. Mungkin karena Pak Babay itu hanya direktur pengganti, mungkin gitu. Tapi saya kan tidak tahu kenapa pertimbangannya mereka tidak datang ke Pak Babay untuk diskusi gitu. Tapi ada beberapa kali yang mereka diskusi dengan Dirut gitu. Mereka diskusi dengan Dirut, mereka melaporkan ke Dirut gitu ya. Itu ada beberapa kali. Nah, bisa jadi karena Pak Babay ini kan hanya direktur pengganti ya gitu. Mungkin dia kan lagi sibuk dengan UMKM misalnya seperti itu ya. Jadi langsung aja lapor-lapornya ke Pak Dirut gitu. Jadi yang ketemu-ketemu dengan Sritek gitu ya, itu bukan Pak Babay. Oh, baik. Jadi tim tadi yang Tim bisnis. tadi dan lapor ke Dirut. Kalau nggak salah ya, nanti saya cek lagi. Kalau nggak salah Dirut itu juga ketemu dengan Sritek. Oh, gitu Bu. Jadi Pak Babay ini perannya sebagai direktur yang UMKM dan juga Sebagai direktur pengganti dari direktur keuangan. oh, oke. Jadi kredit korporasi itu berada di bawah direktur keuangan. Oh, baik. Baik. Nah, di situ kosong. Jadi ya untuk bisa masuk ke rapat komite kan harus ada tiga-tiganya nih. Nah, Pak Babay perannya jadi ada di situ, gitu. Yang mana teman-teman dari level teknis ini ya, dari grup divisi bisnis maupun resiko ya, terutama bisnis lah. Karena kan divisi bisnis itu yang mencari nasabah ya, mencari nasabah, menawarkan, bernegosiasi, berdiskusi kebutuhannya apa gitu. Dia tidak melapor ke Pak Babay. Itu. Jadi itu di situ yang cukup ini ya, ada gap di situ ya. Iya, dan saya bersyukur tidak melapor. Karena kalau dia melapor kan jadi nggak ada, jadi ada di dakwaan ini jadi Pak Babay ada di tahap inisiasi ya. Tapi dengan sama sekali anak-anak ini tidak melapor gitu ya. Jadi Pak Babay sifatnya tidak mengetahui. Gitu Bagaimana mereka berproses ya, berproses. Kan awalnya 50 miliar, kemudian jadi 100 miliar, kemudian jadi 200 miliar, kemudian diturunin lagi jadi 150 miliar. Nah ini kan ketika berproses itu ya
mereka yang memproses Betul, gitu, betul, karena tidak. Pak Babe sama sekali tidak ada di situ. Oke, baik Bu. Berarti awal Pak Babe ini ditahan, apakah sudah ada kerugian negara sebagai dasar penahanan Pak Babe? Apakah karena kredit macet kah? Atau karena Iya, merugikan iya. negara? Apakah sampai saat ini apa masih belum tahu nih Bu? Sudah, jadi pada saat ditahan pertama kali 21 Juli, 22 Juli itu maksudnya langsung dibawa kan, langsung dibawa ke rutan, itu posisinya belum ada laporan kerugian negara dari BPK. Jadi ditahan merugikan negara tapi belum ada dasarnya, begitulah kira-kira ya. Iya. Sampai dia di sana sudah berbulan-bulan, Juli, Agustus, September. Sampai 10 September barulah ada itu. Laporan dari BPK, laporan investigasi Bank DKI yang di situ ada kerugian negara jumlahnya. Nah, di 10 September itu baru ada. Gitu. Jadi selama ini 2 bulanan dia ditahan itu untuk sebuah dasar hukum yang sebenarnya belum tahu apa gitu. Iya, kan kerugian negara harus ada Iya, auditnya segala macam, gitu kan. Iya. Itu. Oke, baik Bu. Berarti kan sekarang sidang ini sudah masuk kepada dakwaan ya Bu ya. Iya, Berarti tahap kan Ibu sudah pembuktian. mengetahui dakwaan itu apa aja gitu kan. Iya. Berarti apakah Ibu masih ingat 4 dakwaan tadi? Oh iya, masih ingat. Jadi dakwaannya itu ini ya, di halaman, kalau ingat kayaknya saya biar presisi ya. Halaman depan deh. Nah, ini nih, ya ini halaman depan sendiri. Oke. Nah, yang pertama kan katanya merekayasa, ya, bersepakat mengubah nilai persetujuan kredit dari 200 menjadi 150 dengan maksud menghindari persetujuan kredit sampai ke level komite A1 dan keharusan konsultasi dengan Dewan Komisaris. Itu yang dakwaan pertama. Nah, ini kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sampai angka 150 ini tidak ada dilibatkan Pak Babe di situ, tidak ada yang melaporkan, juga tidak ada yang mengajak diskusi, itu nggak ada. Nah, maksudnya untuk menghindari persetujuan ke level A1 ya di A1 Pak Babe juga. Jadi 3 orang direksi itu ada di A1, ada di A2. Jadi kan ini dakwaan ini juga apa ya, susah dimengerti gitu loh, ya kan? Dan keharusan konsultasi dengan Dewan Komisaris, keharusan konsultasi itu tidak sebagai apa ya, itu di situ SOP-nya disebutin. Jadi kalau nggak salah bunyinya adalah tidak mengikat. Tidak mengikat. Jadi keputusan kredit itu diputuskan di NK3, kemudian berkonsultasi dengan Dewan Komisaris, namun tidak mengikat. Artinya apapun pendapat Dewan Komisaris itu ya tidak mempengaruhi dari keputusan kredit gitu. Tapi kan bukan pada ininya, bukan pada ininya. Tapi pada mengubah nilai persetujuan dari 200 menjadi 150. Nah, ini yang aneh karena di sini sendiri pun tidak pernah mengatakan ada pertemuan dengan Sritek maupun dengan anak-anak teknis di bisnis gitu, tidak ada. Jadi dakwaannya sampai ada dakwaan begini bagaimana ya gitu. Terus kemudian yang kedua yang tadi debitur prima. Debitur prima tapi tetap agunannya adalah jaminan umum tanpa jaminan kebendaan gitu. Ini kan tadi yang disebutin di depan bahwa kalau menurut JPU debitur prima itu absolut. Jadi kalau kriterianya tidak dilengkapi 4 dari 4, maka itu adalah pelanggaran. Pelanggarannya itu adalah pelanggaran pidana, kan kurang lebih begitu ya. Karena kan di penjara untuk pidana kan. Nah, padahal di ketentuan internal bank kriteria debitur prima itu tidak pernah dikenal kriteria, karena di situ ada pasal diskresi. Jadi kalau tidak memenuhi maka yang harus dilakukan adalah ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga invoice palsu. Jadi memberikan kredit tidak hati-hati karena adanya invoice palsu. Nah, invoice palsu ini kan diketahui setelah 5 tahun kemudian. Kemudian yang bagian pencairan ataupun bagian verifikasi invoice itu juga bukan Pak Babai. Jadi Pak Babai itu tidak pernah punya tugas memeriksa invoice. Karena kan
Masa bayangkan, masa seorang direktur Direktur. memeriksa Satu invoice invoice, checklist, iya. kan nggak seperti itu. Di SOP-nya bank sendiri pun mengaturnya bukan direksi gitu. Ada di situ, ada di pejabat di bawahnya. Ya contohnya gini lah, misalnya bank itu kemasukan uang palsu, ya di kasir dia tidak bisa mendeteksi, lolos uang palsu 100 juta misalnya. Apakah yang disalahkan itu direktur keuangan? Iya. Kan enggak ya? Enggak. Biasanya yang suruh ganti itu kasir atau Kasirnya. supervisornya Iya. atau mereka berdua Iya. satu grup itu ya. Yang bertanggung jawab Yang untuk bertanggung jawab itu karena mereka lah yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi uang palsu gitu ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini dakwaan yang kepada siapa gitu ya. Tapi di sini Tapi ditujukan kepada Pak Nah, yang keempat juga demikian. Nah, kalau yang keempat ini beda nih sedikit beda. Jadi dia sebutkan bahwa Pak Babai, Pak Mapa dan Pak Pri ya selaku komite A2 memberikan persetujuan ya kepada Sritek ini meskipun ada catatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KMN dan RKT. Dibilang gitu. Setelah kita analisa lagi, kita lihat-lihat lagi ketentuan dan lain sebagainya. Ternyata catatan ini bukanlah termasuk 10 dokumen resmi. Ya, jadi bank itu sesuai dengan SOP-nya mengatur bahwa dokumen untuk persetujuan kredit adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ya. Dari 10 dokumen itu tidak ada yang namanya catatan terdapat catatan yang tidak ditindaklanjuti oleh KMN dan RKT gitu. Itu bukan dokumen untuk menyetujui kredit. Gitu. Nah, setelah kita coba baca lagi bersama dengan PH dan Pak Babai dan kami gitu ya, setelah kita baca lagi ternyata itu adalah catatan notulensi yang dibuat oleh admin kredit. Jadi yang buat pun bukan bagian bisnis. Jadi admin kredit ketika rapat komite itu dia bikin catatan, gitu, bikin catatan. Ada yang tanda tangan, ada notulen, ada pemimpin rapat. Pemimpin rapatnya pun bukan pemimpin rapat ya, karena kan direksi harusnya ya. Ini pemimpin rapatnya kepala divisi kalau nggak salah, tanda tangan. Nah ketika kita lihat itu isinya, itu memang dia bagian admin, jadi nggak mudeng. Apa aja yang ada dalam percakapan di rapat itu dicatat sama dia. Contohnya Mbak ya, contohnya nih ada di situ mengevaluasi best western yang dibicarakan gitu kan. Best western itu tahu Mbak apa? Saya pikir kan tadinya alat mesin ya, karena kan ini kredit modal kerja. Saya pikir buat beli mesin, iya kan, betul kan? Ternyata Best Western adalah nama hotel. Jadi dalam rapat itu ada pembicaraan bahwa Sritek ini mau beli Best Western. Gitu. Jadi nanti ke depannya kalau dia mau beli Best Western, coba sekalian dielaborasi lah, ini anak-anak nih, marketing nih, elaborasi kebutuhannya itu. Nah, mungkin makanya ya kan speechless. Jadi di situ benar-benar ada itu bahwa belum menindaklanjuti Best Western. Terus yang kedua ekspor impor, jadi perlu dieksplorasi lagi kemungkinan ekspor impor. Padahal ini kan kredit KMK untuk APD. Jadi di dalam rapat itu juga kan namanya rapat ya, dan itu berlangsungnya berjam-jam mungkin kan. Di situ kan ada orang ngomong, ada orang menanggapi dan lain sebagainya ya. Tapi itulah karena yang menulis notulensi itu adalah bagian admin, dia mungkin out of context gitu ya. Jadi semua dicatat. Dan ketika itu belum ditindaklanjuti, kata jaksa salah. Gitu. Kok ini belum ditindaklanjuti, catatannya Anda sudah ngasih persetujuan kredit. Speechless ya Mbak ya? Speechless banget Bu. Saya gak nyangka ada part ini. Saya waktu pas baca ini, wah kok kayak gini ya gitu kan.
Tapi kan saya nggak tahu konteksnya apa. Nah, Iya. ketika saya lihat catatannya, terus lihat siapa yang tanda tangan gitu, oh barulah saya paham. Mungkin ada misunderstanding di sini. Betul. Mulai kelihatan ya Bu ya, benang merahnya dan lain-lain. Tapi secara khusus ada nggak komentar Ibu terhadap 4 dakwaan ini ya? Mungkin berbeda dari kuasa hukum gitu, secara pribadi Ibu melihat dan Ibu baca gitu. Ya, Adakah komentar tersendiri Bu? Ya gimana ya? Saya kalau Mbak Ana tadi bilang speechless, apalagi saya ya. Dan ini kan hal yang harus dibawa ke pengadilan, gitu ya. Sementara ya kita bahas di sini aja kayaknya sudah selesai gitu loh. Iya. Sementara di pengadilan kan mendatangkan saksi, saksi itu kan banyak banget ya, dan harus terbang dari Jakarta ke Semarang gitu, dan harus banyak, saksinya tuh banyak banget loh Mbak. Dari Bank DKI sendiri katanya sekitar 100-an yang nanti dipanggil ke pengadilan, saya nggak tahu berapa, tapi kemarin pas penyelidikan itu banyak banget. Nah itu kan biaya ya, biaya, efisiensi dan lain sebagainya, hanya untuk membuktikan kenapa sih sebenarnya terlalu dipaksakan gitu loh, terlalu memaksakan bahwa ada kesalahan di pemberian kredit ini. Kredit ini macet, iya betul macet, tapi macetnya itu kan jaksa juga udah tahu rekayasa, dan ini itu gitu kan. Ya masa penjaga tokonya ikutan di Tadi analogi tadi ya Bu ya. Iya Kita kan? seret juga. Dia kerampokan nih. Ada perampok datang, kerampokan, dia ikut juga di penjara nih. Ya begitulah. Saya sih seperti itu aja, bahwa kalau kuasa hukum kami malah lebih keras lagi ya. Maksudnya dakwaan ini mungkin untuk orang lain gitu loh. Ya. Dari kuasa hukum kami MRP dan juga dari LBH AP Muhammadiyah. Ya ini bukan Pak Babay, ini untuk orang lain. Mungkin untuk orang lain ini. Iya, jadi Pak Babay termasuk yang ketarik lah ya Bu ya, saya bisa bilang seperti itu. Iya, ketarik tapi nggak pas aja. Dari 4 dakwaan ini kayaknya nggak pas gitu. Oke Bu, jadi memang di sini kan saya mengetahui bahwa ternyata ada 4 kriteria debitur prima ya Bu. Mungkin Ibu bisa jelaskan terkait itu secara legalnya atau seperti apa gitu, klasifikasi banknya. Jadi kalau debitur prima itu Sritek ini kan dapat kredit dari banyak bank ya. Yang kita tahu BUMD, BPD itu 3 bank. BCB, Bank Jateng, Bank DKI. Yang mengkategorikan prima tidak prima itu Bank DKI aja. Oh baik. Iya. Di Bank Jateng saya nggak paham banget, tapi nggak ada prima-primaan di dakwaan itu, nggak ada disebutkan ini sesuai prima atau nggak ada. Kalau yang BJB itu jelas banget nggak ada, jelas banget tidak mengkategorikan prima tidak prima. Dan itu kan dapur internal ya, bahwa dia mau mengkategorikan seperti apa, bagaimana gitu ya. Dan yang saya sayangkan adalah kriteria internal ini harusnya kan ngacu pada ketentuan internal bank juga. Betul. Yang mana ketentuan bank internal itu seperti yang saya sampaikan tidak pernah men-treat itu adalah persyaratan absolut. Tapi pihak kejaksaan itu seolah-olah ingin ini adalah absolut. Kalau nggak 4 maka kamu melanggar. Oh baik. Padahal ketentuan internal banknya tidak begitu. Tidak seperti itu. Karena ada bab 3 halaman 43 yang mengatur bahwa itu bukan absolut. Jadi mungkin nanti jaksa dilihat lagi bab 4 bab 3 halaman 43 ya di SOP bank, yaitu peraturan pedoman perusahaan kredit menengah, yang itu juga diacu kok oleh pihak kejaksaan. Nanti cek lagi di situ di bab 3 halaman 43 itu adalah dasar hukum 3 direksi ini ya untuk memperlakukan debitur prima tadi itu. Ya, baik Bu. Jadi memang dari penjelasan Ibu Siti, saya dan teman-teman hukumers juga bisa melihat bahwa
proses pemberian kredit itu di perbankan memiliki kerangka hukum dan tata kelola yang jelas ya Bu ya. Iya. Dan penting juga untuk membedakan antara dokumen yang menjadi dasar legal pengambilan keputusan kredit dengan catatan administratif yang tidak memiliki kekuatan yang menentukan tadi ya Bu ya. Iya, aduh Iya. tolong gitu. Yang nulis aja admin Iya. kredit ya, mungkin dia juga nggak paham-paham banget gitu. Kalau yang nulis mungkin yang notulensinya mungkin bagian bisnis, mungkin nggak masih mending relevan ya, iya. relevan. Jadi kalau hasilnya adalah semua percakapan dicatat, terus yang out of context juga ikut dimasukkan, kayak Best Western Hotel. Saya pikir bener Mbak, tadinya tuh begitu saya baca Best Western itu apa ya? Apakah alat mesin untuk membuat baju, membuat benang, memintal gitu ya? Iya. Kok tidak ditindaklanjuti nih? Berarti ini fatal juga nih kalau kayak gini gitu ya. Betul. Ternyata Best Western itu adalah hotel. Jadi ada pembicaraan di rapat itu yang Wasritek nantinya akan beli hotel Best Western. Jadi tolong ya anak-anak marketing gitu, anak-anak bisnis tindak lanjuti kebutuhannya. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Bu, ini paparan ini sangat cukup penting sebetulnya untuk publik biar bisa memahami perkara ini secara utuh, tidak terpotong-potong dan tidak dengan asumsi, karena kan tadi yang sudah Ibu sampaikan itu berdasarkan dengan dakwaan, dengan dasar hukum yang berlaku. Jadi saya izin untuk tutup diskusi dan paparan hari ini, Ibu. Silakan. Jadi memang Studio Hukum akan terus menghadirkan ruang diskusi agar publik dapat memahami hukum secara lebih berimbang. Sampai jumpa di episode berikutnya.